Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Oke, kita akan bahas ini PAT ya, ini latihan ya, latihan PAT Matematika kelas 8. Ini update dari playlist sebelumnya, ini sudah saya bikin tahun kemarin ya, persiapan ujian akhir semester ya. Oh, ini ujian tengah semester. Nah, ini yang apa? Yang pas ya. Nah, ini ada pas penilaian akhir semester. PAS kadang ada PAT ya nulisnya macam-macam, ada yang UKK ya nyingkatnya macam-macam. Pada intinya, oh ini tapi ini semester 1. Berarti ini baru memang ya yang untuk semester yang UKK. Oke, kita langsung saja bahas. Playlist ini linknya ada di bawah ya, mungkin untuk tambahan latihan. Oke. Sekarang penilaian akhir tahun Matematika kelas 8. Kita mulai dari nomor 1. Ya. Perhatikan gambar berikut panjang AB. Ya, panjang AB dari A ke B. Nah, selalu saya ulang-ulang untuk mengerjakan soal ini kita diharapkan hafal triple Pitagoras. Ini kelihatannya istimewa dan triple Pitagoras yang kita pakai adalah 3, 4, 5. Di sini kita lihat ini 4 ke 12 kali 3, 5 menjadi 15 kali 3. Nah, tentu saja ini 3 kali 3 pasti ini 9. Jadi menjawab seperti ini cepat saja ya. 9. Asal hafal triple Pitagoras. Selain ini ya, saya ingatkan lagi ada triple Pitagoras. Kalau di sini 5, di sini 12, di sini 13. Terus kalau di sini 7, di sini 24, di sini 25. Ya, ini yang 3 triple Pitagoras yang paling sering keluar, makanya ini saya ulang-ulang. Panjang hipotenusa dan tinggi. Nah, ini nomor 2. Ini saya geser ke atas sedikit biar enak. Masih ada tempat longgar. Di dalam segitiga ya, segitiga siku-siku ya, yang disebut hipotenusa itu yang miring ya, hipotenusa itu miring. Di sini hipotenusa ya, dan biasa kita sebut juga dengan sisi miring ya. Kalau di sini sudutnya ya, di sini biasanya kita sebut sisi depan, di sini samping. Dalam bahasa Inggris depan itu opposite ya, kalau samping adjacent ya. Jadi kita di dalam bahasa Indonesia biasa menghafalkannya ini sebagai depan, samping dan miring ya. Miring ini hipotenusa. Dan di sini tegak lurus atau siku-siku. Nah, sekarang kembali pada soal panjang hipotenusa dan tinggi suatu segitiga siku-siku ya. Di sini segitiga siku-siku, hipotenusanya adalah 20 ya, tingginya 16. Ya, luas segitiga ini berapa? Ini triple juga ya, triple juga. Kalau di sini 5 ya, kalau di sini 4, di sini 3. 5 kali 4 adalah 20 ya. 4 kali 4 16, ini pasti 3 kali 4 ya. Di sini 9. Gambarnya kurang pas ya, seharusnya gambarnya gini. Nah, seharusnya gambarnya gini, di sini adalah 9, di sini 16, di sini 20 ya. 9 lebih pendek dari 16. Dan ini juga gambarnya kurang tepat juga ya. Jadi biar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Di sini 3, ini 4, ini 5. Oke. Sekarang luas adalah setengah alas kali tinggi. Ya, ini adalah kita bisa pakai ini sebagai alas dan ini sebagai tinggi, atau sebaliknya ini alas ini tinggi, tidak apa-apa dibolak-balik. Ya. Jadi setengah dikali alasnya adalah 9, kali tingginya adalah 16. Ini kita coret dulu ya. Dapat 8, 9 kali 8 adalah 72. Ya, 72. Loh, udah ada. Ini kali, wah, iya kan Pak Ali yang enggak teliti. Kali 4. 5 kali 4, 4 kali 4, 3 kali 4, 12. Wah, Pak Ali yang enggak teliti ya, maaf. Jadi bukan yang E. Nah, kadang-kadang Pak Ali nggak teliti. Oh, ini kali 4 kok ini kali 3, baru nyadar Pak Ali. Kali 4, di sini kan kali 4 ya, kali 4, di sini kali 4. Berarti di sini keliru
data yang Pak Ali masukkan. Harusnya luas setengah alas kali tinggi, setengah kali 12 kali 16. Ini cara dapat 6 kali 16. Waduh. Gimana Pak Ali kadang-kadang nggak teliti ya. 6 kali 16 sama dengan 96. 96 lah ada yang A. Maaf ya. Jadi ada nomor 2 Pak Ali yang nggak teliti. Oke, nomor 3 kelompok berikut. Kelompok 3 bilangan berikut yang triple Pitagoras ya. Yang paling dasar di sini ada 3, 4, 5 dan kelipatannya. Berarti di sini adalah kali 4 ya, 3 kali 4, 4 kali 4 dan 5 kali 4 ini pasti triple Pitagoras. Kemudian ada di sini adalah 3 kali 2, di sini 4 kali 2, di sini 5 kali 2, ini jelas triple Pitagoras ya. Ya, ini sudah jawabannya 1 dan 4 ini. Jawabannya 1 dan 4. Oke. Jadi ini triple Pitagoras yang paling banyak keluar ya. Nah, diketahui ukuran sisi-sisi segitiga sebagai berikut. Ya. Sisi-sisi segitiga, ukuran yang membentuk segitiga lancip. Nah, kalau segitiga lancip seperti ini. Contohnya segitiga lancip adalah seperti inilah. Ya. Di sini semua sisinya semuanya kurang dari atau bikin seperti ini. Nah, dibikin seperti ini aja. Nah, biar kita bedakan ini yang paling panjang ya. Ini misalnya A, B, C ya. Yang paling panjang ini C. Jadi C kuadrat ini harus lebih kecil ya dari ini. Sebentar, ini lancip enggak ini? Lancip ya. C kuadrat ini kelihatannya gambarnya Pak Ali kok kurang lancip, kurang kelihatan kalau ini lancip. Nah, ini saya pastikan ini A, ini B atau yang paling panjang C aja. Ini A, ini B, ini C. Jadi C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat ya. C kuadrat ini yang paling panjang, paling panjang. Nah, kita lihat ini yang paling panjang 6. Apakah 6 kuadrat ya? 6 kuadrat ini kita bandingkan dengan 5 kuadrat tambah 3 kuadrat. Untuk yang satu ya. Nah, di sini 36, di sini 25 tambah 9. 36 ya dibanding 25 tambah 9 ini adalah 34 ya. Dia 36 lebih besar ini tumpul. Ya, tumpul. Jadi bukan lancip. Oke, kita cek yang kedua. Ya. Yang paling panjang 13, 12, 5 siku-siku ini. Triple Pitagoras ini siku-siku. Ini siku-siku, jelas enggak? Kelihatannya 3 dan 4 deh. Coba yang ketiga kita cek. 16 kuadrat ya dibandingkan dengan 12 kuadrat tambah 10 kuadrat ya. 16 kalau kita kuadratkan ya, adalah 256. 256 kita bandingkan dengan 12 kuadrat 144 tambah 10 kuadrat adalah 100 ya. Kebanyakan nolnya 1. Jadi 256 kita bandingkan dengan 244. Ini lebih besar. Ya. Lebih besar loh. Lebih besar tumpul berarti. Tumpul, lancip. Kalau lancip, harusnya lebih kecil. Ini lebih besar, benar ya? 16 kuadrat, 16, 256, 256, 12 kan 144, 244, 256 lebih besar. Coba cek yang nomor 4. Yang nomor 4 pakai warna hijau. Jangan-jangan Pak Ali nggak teliti lagi nih. 20 kuadrat ya, 20 kuadrat kita bandingkan dengan 15 kuadrat tambah 17 kuadrat. Nah, ini kelihatannya ini 400. Kalau 15 kuadrat 225. Kalau 17 kuadrat ini adalah 289 kalau nggak salah. Ya. 17 kuadrat 289. Nah, kita bandingkan dengan 255 tambah 225 ya. 514. 400 ini lebih kecil dari 514. Nah, ini yang lancip. Ini lancip. 4 itu pasangannya berapa?
4 sama 1 dan 4 sama 3. 1 yang jelas tadi 16, bentar. 6 kata 36. 36 masih lebih besar ya. 36, 25 tambah 9. 25 tambah 9, 34. Nggak mungkin 4 dan 1. 4 dan 3 juga nggak mungkin ya. 16 kuadrat, 256. Wah, ini kok nggak ada pasangannya. 12 kuadrat, 144 ditambah 100. Ya, ditambah 100. Ditambah 100. 244. Ini enggak ada. 4 ini enggak ada pasangannya. Jadi di sini yang lancip cuma nomor 4 ya. Nah, coba cek yang ini bener ya. 13, 12. 5. Bentar. 13. Nah, ini kan siku-siku ini. 13 kuadrat itu adalah 169 ya, dikurangi 12 kuadrat adalah 144, 25 pas 5. Berarti enggak ada. Jadi ini kalau ini jelas ini. Ini siku-siku. Ya, ini siku-siku, ini tumpul. Nomor 4 yang enggak ada. Justru nomor 2 tadi yang saya kira enggak ada ternyata ada. Oke, nomor 5 sekarang. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Jika panjang HR 12, ya, HR ini 12, ya, sudut Q 60 derajat, panjang PR berapa? Like ini kita harus hafal, ya, ya. Kalau di sini 60 perbandingannya, ya, di sini 30, ya, di sini pasti 1. Ya, ini 60, kalau ini siku-siku ini pasti 30, ya. Ini 1, 2, ya. Dan di sini adalah akar 3 ini. Ya, akar 3. Ya, akar 3. Jadi kalau ini 12 ya, 2 kali 2 menjadi 12 kan kalikan 6. Ini ke sini kalikan 6 ya, kali 6 ya. Kemudian yang bertanya adalah panjang PR. Panjang PR ini kalikan 6. Ya, dikalikan 6. Berarti 6 akar 3. 6 akar 3 ada ya yang C. Oke. 6 akar 3. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Oke. Daerah yang diarsir disebut, ini namanya tembereng. Ya, kalau ini tembereng. Kalau ini, kalau diarsir semua, ini juring. Ya, kalau ini tembereng. Nomor 7. Keliling sebuah lingkaran adalah 88, luas lingkaran tersebut adalah, ya, keliling adalah 2 pi R. Maka 88 sama dengan 2, pi-nya adalah 22/7 dan R-nya kita cari dulu. Ya, ini kita sama-sama dibagi 22, 88 bagi 22 adalah 4, ya. Kemudian sama-sama dibagi 2, ya. Jadi 4 dan 2 ini bisa dicoret dapat 2, terus 7 dikalikan 2 dapat 14. 14 adalah R-nya, luas adalah pi R kuadrat sama dengan 22/7 kali 14 kali 14. 7 dengan 14 bisa dicoret dapat 2, 2 kali 22 adalah 44, 44 kali 14 kita tinggal ngalikan. 44 kali 14 ya, kali 14. Oke. 616. 44 kali 14 616. 616. Oke. Jawabannya D. Sekarang nomor 8. Doni pergi ke sekolah menggunakan sepeda yang diameter rodanya 70 cm. Diameter adalah 70 cm. 70 cm. Dari rumah ke sekolah roda berputar sebanyak 1000 kali. N-nya sama dengan 1000. Ya, jika pi 22/7 maka jarak dari rumah Doni dan sekolah adalah ini dalam kilometer ya, ini dalam sentimeter, nanti sentimeter jadikan kilometer. Ya. Jadi
jarak dari rumah, jarak adalah keliling kali N. Kelilingnya kita hitung dulu. Keliling adalah 2 pi R atau pi D. Ya, pi-nya adalah 22/7, diameternya adalah 70, ya, dicoret dapat 10, 220 cm. Dan jaraknya adalah keliling 220 kali N-nya 1000. Ya, 220.000. Ya, ini cm. Jadikan kilometer sama dengan 220.000 dibagi berapa 5 nolnya? Itu 2, 3, 4, 5. Ya, ini dicoret, ya ini dicoret 2,2. 2,2 km. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut besar sudut X. Ya, besar sudut X kalau ada segitiga seperti ini, ya. Nah, ini adalah nama sudut pusat. Ya, sudut pusat. Asal menghadap busur yang sama, ya. Sudut keliling ini selalu separuhnya. Misalnya ini theta, ini adalah 2 theta. Jadi jelas ini 2 theta, di sini theta. Ya, berarti atau 2x ya, 2x. Maka 2x sama dengan 80, x-nya sama dengan 40. Ya, mau di sini juga separuhnya, mau mendarat di sini juga separuhnya, mendarat dimanapun pasti separuhnya. Ya, separuh dari 2 theta, ini pasti theta, ini pasti theta. Kalau ini 2x pasti ini x, mau mendarat di sini, ini juga x. Ya, selalu seperti itu. Dan B 40 jawabannya. Nomor 10, perhatikan gambar lingkaran berikut. Ya, jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 cm. Ya, jari-jarinya berarti 7, kita tulis di sini. Ya, maka panjang busur AB, panjang dari sini ke sini berapa? Ya, jadi busur adalah 120 ya, derajatnya ini dibagi 360 dikali keliling lingkaran. Sama dengan ini bisa dicoret, sama-sama dibagi 12 dapat sepertiga. Ya, sepertiga kali keliling lingkaran adalah 2 pi R. Ya, berarti 2/3 kali pi-nya adalah 22/7, R-nya adalah 7. Kita tinggal mencoret yang perlu dicoret, 7 dengan 7 bisa kita coret. Ya, ini adalah 2 kali 22 adalah 44, 44/3. 44/3 ini adalah, kita pilih di sini ya. 3 kali 20 ini 44/3 ini 20 kali 3. Enggak ini. 14 kali 3. Ya, coba 14 kali 3 42. 42 tambah 2 44 ya ini. Betul ya? Jadi 14 kali 3 ya, 14 kali 3 tambah 2 itu 44. Ya, 14 kali 3-nya adalah 42. Oke. Kita lanjutkan sekarang nomor 11. Perhatikan gambar. Jika panjang OA adalah 12 cm dari O ke A 12, berarti ini jari-jarinya. Ini 12 ya. Luas juring AOB adalah luas juring. Luas juring adalah sama ya. Di sini tetanya, di sini adalah 60 tetanya. Rumusnya sih teta bagi 360 kali luas lingkaran. Ya. Tetanya adalah 60 dibagi 360, luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Kita masukkan, ini bisa dicoret. Ini dapat 6. Jadi luas juring adalah 1/6, pi-nya adalah 22/7, R kuadratnya R-nya 12 kali 12 kali 12, 6 dan 12 ini dapat 2, tinggal 44 dikali 12 ya, dibagi 7. Kita pakai kalkulator biar cepat. 44 kali 12 ya, dibagi 7. Oke. 75,42. 75,42. Nah, wah ini yang mendekati ya. Ini pi-nya 3,14 ya. Jadi pendekatan. Lebih enak sebenarnya kita mau pakai 3,14 juga boleh kok ya. Nilainya juga mendekati. Jadi kalau pakai 3,14 ya tinggal ganti saja. Ya. Jadi luas juring nanti 1/6 ya dikali 3,14 dikali 12 kali 12. Nah, ini bisa dicoret ya. Dapat 2. Tinggal kalikan ya. 3,14 kali 2 kali 12 adalah 24.
Oke, nanti jawabannya pasti yang C. Kita lanjutkan nomor 12, lintasan yang dilalui oleh ujung jarum panjang ya dari jam 9.00. Kita lebih enak gambar saja. Kita pakai tools yang ini. Ya. Biar rapi. Lintasan yang dilalui oleh ujung jarum panjang ini karena jam paling tidak ini kita tandai dulu 12, di sini 3, di sini 6, di sini 9 ya. Lintasan panjang yang dilalui oleh ujung jarum panjang dari jam 9.00 ya, jam 9.00. Jadi jarum pendeknya ini ke 9 dan jarum panjangnya ke 12, ini jam 9.00. Di sini ada 2 tanda di sini. Nah, pelan-pelan saja. Oke. Sampai sekarang saya gambar biru. 9.20. 9.20 di sini 15 ya. Panjangnya sampai di sini, terus pendeknya agak geser sedikit di sini. Ya. Oke. Adalah 22 cm. Dari sini ke sini 22 cm. 22 cm. Jika pi 22/7 maka panjang jarum panjang tersebut. Nah, ini yang ditanya adalah jari-jari R-nya. Ya, dan di sini sudutnya setiap pertambahan dari sini ke sini ini 30 derajat. 30 derajatnya ada berapa? 1 2 3 4. Berarti ini adalah 120 derajat. Ya, 30 kali 4. Oke, jadi panjang juring, ya, juring ini adalah theta dibagi 360 kali keliling lingkaran, ya. Juringnya ternyata adalah 22 cm, ya. Tetanya adalah 120 bagi 360, ya. Keliling lingkarannya adalah 2 pi R ya, 2 dikali 22/7 dikali R. Nah, R ini yang kita mau cari. Nah, ini yang bisa dicoret, kita coret. Nolnya jelas kita coret. Dan 12 dengan 36 ini dapat 3 di sini ya. Dapat 3. 22 dengan 22 ini bisa kita coret. Ya, maka R sama dengan dikalikan silang ke sini ya. 3 kali 7 dibagi 2. Ya, 21 dibagi 2. Nah, ini yang B sudah ada di situ ya. Dalam satuan cm. Kita lanjutkan lagi, perhatikan gambar berikut dengan seksama. Jika panjang OA adalah 5 cm, ini adalah 5 cm, dan jarak OB adalah 13, dari O ke B ini 13, ini triple ya, ini pasti 12 ya. Garis singgung AB adalah 12 cm. Nah, enak kan? Kalau triple Pythagoras itu enak sekali. Nah, misalnya, tidak hafal, ini adalah X ya, maka X sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan akar dari 169 kurangi 25. Ini adalah 114 dan dapat 144 ya. 144 ini 12. Oke. Kita lanjutkan. Ini garis singgung persekutuan dalam. Jika panjang garis singgung persekutuan dalam berarti panjang AB ya. Ini adalah 24, maka panjang PQ ya. Nah, ini kita garis bantunya, kalau ndak hafal rumus ya nggak gambar garis bantu kecuali hafal rumus ya. Di sini 7, di sini 3, di sini 3. Terus kita fokus pada segitiga ini yang saya gambar hijau. Fokus pada ini. Yang jelas ini panjangnya 10 ya. Tadi dari ini adalah 24 ya, kita gambar lagi di sini. Ya, di sini 24. Di sini 10, yang ditanya adalah panjang PQ. Dari PQ. Oke, panjang PQ ini P di sini Q ya. Nah, oke. Jadi 10 24. Nah, ini triple ya. Kita punya triple Pythagoras seperti ini. Kalau di sini 5, di sini 12, di sini 13. Ini 5 kali 2, 12 kali 2 ini pasti 13 kali 2 yaitu 26. 26 dapatnya cepat ya. Oke, ini juga jadi tidak saya sarankan hafal rumus, tapi bisa membuat sketnya ya. Gambar tersebut menunjukkan 2 buah lingkaran dengan pusat P dan Q, panjang jari-jari PR 12 dari P ke R 12 ya, Q ke S 5, di sini 5.
RS adalah garis singgung persekutuan luar ya. Jadi ini adalah garis singgung persekutuan luarnya RS ya. PH 30 cm, 30 cm, maka panjang RS itu berapa? Ini kita garis bantunya di sini. Di sini. Kalau di sini 12, di sini 3, ya, ini tinggal berapa? Ya, saya gambar di sini. Di sini siku-siku, ya, di sini siku-siku. Di sini adalah 12 kurangi 3, 12 kurangi 3. Ya, kita bisa mengenal R besar kurangi R kecil ya. Ya, benar ya 3 ya. Oh 5 maaf, 12 kurangi 5. Ya, 12 kurangi 5 adalah 7 ya. 7 ini pasti yang miringnya adalah ini siku-siku ya. Ini pasti 25, di sini pasti 20. Kali ini di sini 30 ya. Bentar. PG 30. PG 30 12. Panjang sebentar. Di sini siku-siku kita kasih garis ke sini, ini garis panjang ini sama dengan panjang ini 30. Maaf, ini 30, di sini 7. Nah, ininya belum tentu 24, maaf. 24-nya saya hilangkan dulu. Ini tadi sudah diketahui ya, PQ 30, di sini 30, 7 30. Nah, ini bukan triple kalau gitu. Di sini 7 30, di sini adalah yang ditanya RS. Nah, di sini siku-sikunya di sini ini adalah sisi miring. Di sini miring. Jadi RS adalah akar dari, kalau ada segitiga siku-siku seperti ini ya. Di sini adalah A, B, C, maka nyari B adalah akar C kuadrat dikurangi A kuadrat ya, seperti itu. Maka RS ini adalah 30 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Nah, bukan triple ini. 30 kuadrat 900, 7 kuadrat adalah 49 ya. 900 kurang 49 ya, 49. 0 kurang 9 enggak bisa, pinjam ya. Jadi 10 ini jadi tinggal 9 ini tinggal 8. 9 kurangi 10 kurangi 9 1, 9 kurangi 4 5, 8-nya turun 851 yang B. Kayak hitung-hitungan zaman SD ya. Oke, lanjut. Perhatikan gambar berikut nomor 16. Dua buah pipa diikat oleh sebuah tali seperti tampak pada gambar. Jika diameter pipa adalah 28, jadi panjang dari sini ke sini ya adalah 28. Oke, pasti dari sini jari-jarinya adalah separuhnya ya, 14 berarti di sini. Ya, panjang tali minimal yang dapat digunakan untuk mengikat kedua pipa ya. Nah, kalau di situ 14 ini pasti 14 dan ini pasti 14 dan panjang dari sini ke sini pasti 28 juga. Ya, 28 ini panjangnya 28, di sini panjangnya 28. Terus ini sama ini kalau digabung satu jadi lingkaran. Jadi panjang tali adalah 28 tambah 28 ya, atas tambah bawah tambah keliling lingkaran. Ya. Sama dengan 8 tambah 8 16, 6 nyimpen 1, 4 tambah 1 5, 56 tambah keliling lingkaran adalah 2 PR ya, atau PD ya, atau PD 2 PR atau Pi dikali diameter 56 tambah Pi-nya ada 2/7, diameternya 28, ini coret dapat 28 bagi 7 4 ya, 56 tambah 88 ya. Nah, dapat 4 nyimpen 1, ini 6 tambah 8 14 lagi 144 ya cm satu. Perhatikan rangkaian 6 persegi berikut. Gambar jaring-jaring merupakan jaring-jaring kubus. Nah, ini harus membayangkan ya. Kalau kalian agak susah membayangkan ya digambar terus dicoba ditekuk-tekuk. Yang jelas ini nanti misalnya ini jadi alas, tembok, sana ini atap. Oke, ini 4 jelas benar. Yang ada 4-nya pasti benar. Yang ada 4-nya kita tandai. Ya, yang ada 4-nya kita tandai. Kita periksa 1 dan 2. 1 ini misalnya alas, di sini set ini bisa. 1 bisa, 4 dan 1, 2 mungkin. 2 ini misalnya ini tak bikin alas, ini tembok belakang, tembok samping, atap. Lah ini nggak bisa ini. Nggak bisa ini. Alas ini akan menjadi ini atap, tembok samping.
Ini overlapping sama ini. Nggak bisa ini. Lah ini yang bisa. Ya ini bisa. Ini misalnya alas, tembok belakang, tembok samping kiri, tembok samping kanan, tembok depan ya, tembok samping kanan dinatap. Berarti 1, 3, 4. Wah ada di sini 1, 3, 4. Ini belum saya kasih baris bawah. Lanjut, jika volume sebuah kubus 125 maka luas permukaannya. Jadi kubus ya itu seperti ini gambarnya. Nah, biar enak ya. Volume adalah ini sisi ya, sisi pangkat 3 ya. Jadi volume sisi pangkat 3 sama dengan 125. Maka sisi adalah akar pangkat 3 dari 125 dan ini adalah 5. 5 kali 5 kali 5 125 ya. Nah, luas permukaannya adalah 6 kali luas sisi ya, luas sisi dan 6 ya. Kalau kita hitung di sini ada 6, 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi sama dengan 6 kali 5 kuadrat sama dengan 6 kali 25 sama dengan 150 ya, yang A. Nomor 19, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah sebuah prisma. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang AB 10 cm. Dari A ke B 10 cm, BC 6 cm, di sini 6, 10 6 triple ya. Ya. Jadi saya gambar ulang 10 ya, 10 6 ini pasti 8. Ya karena di sini 5 3 ini pasti 4 ya. Di sini pasti 8 ya. BC sama dengan 6. Jika tinggi prisma adalah 15 ya, maka volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Luas alas adalah setengah alas kali tinggi ya, dikali tinggi alas ya, dikali tinggi prisma ya, ini tinggi prisma sama dengan setengah, alasnya bisa 6 bisa 8, dibolak-balik tidak apa-apa ya, kali 8 kali 6. Kalau alasnya 8 tingginya 6 ya, tinggi prismanya adalah 15 kali 15, ini kita coret dapat 4 kali 6 adalah 24 kali 15 ya, 24 kali 15, 24 kali 15 sama dengan 360 ya. A adalah jawabannya. Lanjut. Diketahui keliling alas sebuah limas yang alasnya berbentuk persegi ya. Limas ya, bukan prisma. Kalau ini tadi prisma ya. Nah, ini prisma. Kalau limas lancip ya. Diketahui keliling alas sebuah limas yang berbentuk persegi adalah 40 ya. Jadi ini bentuk alasnya itu persegi ya. Persegi itu seperti ini ya. Keliling adalah 40, berarti luas sisinya adalah keliling dibagi 4 sama dengan 40 bagi 4 yaitu 10 ya, masing-masing 10 ya. Kita kasih garis bantu ya, kita gambar prismanya seperti ini ya. Oke. Diketahui keliling limas ya, ini bukan prisma. Limas yang alasnya adalah 40 jika tinggi limas 15 cm, volume limas ya, tinggi limas di sini tinggi ya. Volume adalah 1/3 luas alas kali tinggi ya. 1/3 luas alasnya adalah luas alas dari ini ya. Luas alas adalah sisi kuadrat yaitu 10 kuadrat yaitu 100 ya. 100 kali tingginya adalah 15 ya, 15 dengan 3 kita coret dapat 500 meter kubik. Oke. Oh ini sentimeter, ini meter. Wah ini keliru ya, keliru. Ini mungkin meter, salah ketik atau kopasnya kelewatan. Oke, kita lanjut aja. Nomor 21 sekarang. Bambang mempunyai kawat panjang 2 meter. Ya, kawat panjang 2 meter, panjang kawat sama dengan 2 meter. Ya, ia akan membuat kerangka balok dengan ukuran balok ya. Ini adalah balok seperti ini sketnya. Panjang, lebar dan tingginya boleh jadi beda semuanya ya. Dengan ukuran 20 ya, lebarnya adalah 12 dan tingginya adalah 8. Oke. Panjang sisa kawat ya. Jadi panjang kawat yang digunakan ini semua dalam sentimeter ya. Ini kalau jadikan sentimeter adalah 200 cm ya. Panjang kawat, panjang balok ya. Panjang kawat untuk balok adalah 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Ya, panjangnya ada
4, lebarnya ada 4 dan tingginya ada 4. Jadi 4 kali panjangnya adalah 20 tambah 12 tambah 8. 12 tambah 8 ini 20, 20 tambah 20 40. 4 kali 40 yaitu 160. Sisanya berapa? 200 kok 1200. 200 dikurangi 160 yaitu 40. Oke. Dikurangi. Sebuah aula dengan ukuran panjang 25, lebar dan tingginya sekian. Nah, jadi berbentuk kubus ya. Balok, maaf. Aulanya berbentuk balok, panjangnya adalah 25, lebarnya adalah 12 dan tingginya adalah 5. Ya, akan dicat di dinding bagian dalamnya saja, dinding ya, dinding. Jadi tidak termasuk atap dan tidak termasuk lantai. Ya. Dengan biaya 10.000 per meter untuk biaya diperlukan untuk pengecatan tersebut ya. Jadi di sini ya, saya ingatkan yang dicat hanya dindingnya saja, bagian sini saja. Ya. Ya, bagian sininya saja. Oke. Kok semua akhirnya saya coret ya. Bagian ininya lah, temboknya. Oke. Jadi dinding itu ada 2 kali panjang ya, ini panjang kali tinggi ya, kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi bagian sininya. 2 kalian, 2 sisi. Lebar kali tinggi. Ini kali. Oke, sama dengan 2 kali panjangnya adalah 25 ya, kali tingginya adalah 5 ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Lebarnya 12 kali tingginya adalah 5. Oke. Berarti 2 dan 5 ini 10 ya. 10 kali 25 adalah 250. Tambah 2 kali 5 10, kali 12 adalah 120. 250 tambah 120 sama dengan 370 ya. 370 ini luasnya. Nah, biaya adalah luas kali 10.000 sama dengan 370 kali 10.000 ya. 370 tambah nolnya 1234 1234 ya, berarti 3.700.000. Oke, lanjut. Sebuah balok memiliki ukuran AB ya, balok ya kita gambar aja baloknya ya. Nah, seperti ini, sket kasar saja ya. Oke, jadi namanya ini A, B, C, D ya, melingkar seperti ini. Dan E itu di atasnya A, E, F, G, H seperti itu. Ya, panjang AB 15, BC-nya 6 dan CG-nya adalah 8. Luas bidang ABGH ya, bidang ABGH yang mana dari A ke B terus ke G terus ke H. Luas bidang ini yang kita cari. Oke, panjang ininya adalah 15 ya. Itu kita gambar ulang seperti ini ya. Di sini A, di sini B, di sini G, di sini H. Nah, panjang AB-nya adalah 15 ya. BG-nya ini 6, di sini 8, pasti di sini 10, triple Pythagoras ya. Ya. Kalau ini 6, 8 ini pasti 10. Ya, di sini titik B, di sini titik C dan titik G. BG-nya ini G ya. Ini BG-nya ini adalah 10. Jadi 10. Ya, yang tanya adalah luas. Luas sama dengan panjang kali lebar sama dengan 15 kali 10 ya, sama dengan 150 cm persegi. Lanjut nomor 24. Berat badan dalam kilogram sekelompok balita di Posyandu Harapan Bunda sebagai berikut. Modus ya, median dari data di atas secara berturut-turut ya, modus yang paling banyak muncul. Di sini nilainya berapa saja kita urutkan saja ya untuk mencari median juga ya. Jadi yang paling kecil berapa ini? 14 kelihatannya ya. Kita mulai dari 14 ya. Di sini kita bikin gini aja. Ya, 14 ya, ada berapa ini? Atau kita urut aja ya, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mungkin. Ya, kita asumsikan seperti itu, kita bikin torusnya aja biar teliti. Ya. Kalau seperti ini nggak teliti malah kelamaan nanti. Ya.
di sini torus, ya nanti di sini frekuensinya. Ya kita tentukan di situ nanti. Kita urut saja mulai dari 16 kita coret di sini, kita coret di sini 15, coret di sini 19, oke 14, oke 19, 15, 17, 18, 16, 14, 15, 17, 20, 18, 16, 18, 15, ya 17, ya 15 lagi, sudah 5 ya, coretnya nyamping 20. Nah di sini ada 2, ya. Kemudian ini frekuensinya ya. Nanti di sini saya bikin frekuensi kumulatif ya. Di sini 2, di sini 5, di sini adalah 3, di sini 3, di sini 3, di sini 2, di sini 2. Ya jelas yang paling banyak adalah 15 ini adalah modus ya, modus. Untuk mencari median kita hitung semuanya. Nah, biar cepat kita hitung frekuensi kumulatifnya. Kita mulai dari 2, 2 tambah 5, 7, 7 tambah 3, 10, 10 tambah 3 adalah 13, 13 tambah 3 adalah 16, 16 tambah 2, 18, 18 tambah 2, 20. Jadi totalnya itu 20. Kalau total 20 ya, median itu di antara data nomor 19, X19 tambah X20, data ke-20 ya dibagi 2. Ya. Nah, kita lihat data ke-19 gimana? Di sini 16, di sini kok 19, ini 20. Maaf. 10 dan 11 tengah-tengahnya. 10 dan 11. Jadi 20 ada 10 data, di sini 10 data. Jadi data ke-10 ini data ke-11, ada tengah-tengahnya sini. Ya, data ke-10 ada data ke-10 ya di sini. Ya, data ke-10 ternyata angka 16. Ya, ternyata angka 16 dan data ke-13 ini sudah masuk angka 17. Data 11 sudah masuk 17. Ini 17 dibagi 2, 16,5. Dari B ya, modusnya 15 dan medianya adalah 16,5. Kita lanjutkan nomor 25. Nah, di sini sudah ada tabelnya, lebih enak. Nilai banyak siswa mendapat nilai di atas rata-rata. Kita cari rata-ratanya. Ini 10 ya. Rata-ratanya. Ini kita cari frekuensi kumulatifnya dulu untuk mencari rata-rata. Wah ini nilai banyak siswa nanti, wah ini agak ini sebentar jadi butuh dua ini saya mundurkan ke bawah sedikit lagi aja. Oke. Selain frekuensi kumulatif, hasil perkaliannya nanti kita butuhkan ya. Frekuensi kumulatifnya tak taruh di atas saja ya. 4 ya, ini frekuensi kumulatif 4 tambah 8 adalah 12 ya, 12 tambah 10 ini ada, ngitung banyaknya data sebenarnya biar enak ya. 4 tambah 8 12, 12 tambah 10 adalah 22, 22 tambah 11 33, 33 tambah 6 adalah 39, 39 tambah 1 40. Jadi banyaknya data, n-nya sama dengan 40 jelas. Ya, hasil perkaliannya di sini adalah 16, di sini adalah 40, 70, 88, 9 kali 6 54, di sini 10. Ini kita jumlahkan semuanya. Ya, untuk semuanya. Ini adalah kalau di simbolnya sigma dari F kali N XI. Ya, seperti ini. Jadi jumlah total lah, jumlah nilai total. Ya, ini adalah N-nya atau I-nya biasanya kita sebutnya. Oke, kita jumlahkan pakai kalkulator aja biar cepat ya. Oke, di sini ada 16 ditambah 40 ditambah 70 ya, ditambah 88 ya, ditambah 54 ditambah
10 sama dengan 278. Jadi rata-rata adalah jumlah frekuensi dikali data X ya dibagi N. Nah, ininya jumlah ini intinya ya, 278 dibagi N-nya adalah 40. Nah, kita cari rata-ratanya berapa. 278 dibagi 40 tadi ya, 40. Rata-ratanya adalah 6,95. Nah, banyak siswa yang mendapat nilai di atas nilai rata-rata, di atas ya, di atas. Yang di atas rata-rata ya 7, 8, 9, 10. Ini yang di atas rata-rata. Kita hitung. Ya, berarti ada 10 ditambah 8, 18 ditambah sebentar. Ditambahnya yang bawah ya. Bukan nilai 8-nya. 10 tambah 11 ada 21 ditambah 6 27 28. Nah, 28 nanti. Jadi ini kita jumlahkan. Ini dijumlahkan. Oke, kita lanjut nomor 26. Jangkauan interkuartil. Nah, jangkauan interkuartil itu H3 dikurangi H1. Dan untuk data seperti ini kita urutkan dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita urutkan aja. Karena datanya sedikit langsung saja. 4-nya ada berapa kali? 1, 2. 1, 2. Ya, 2 saja. 5-nya ada 1, 2. 1, 2. 5-nya ada 2, kemudian 6-nya ada 2. 1, 2. 1, 2. Kemudian 7-nya ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian 8-nya ada 1, 9 ada 1. 8, 9. Ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Benar ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Oke. Q2 yang paling enak, tapi nggak kita butuhkan ya. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ya, ini adalah Q2. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlahnya sama ya. Sama-sama 5-nya ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Dan di sini di antara 5 di sini. Di tengah-tengahnya lagi. Di sini ada 2, di sini ada 2, ini lagi 1. Nah, di sini adalah Q2-nya. Tengah-tengahnya lagi Q2. Q3 maaf, ini Q2. Nah, maka jangkauan interkuartil adalah Q3 dikurangi Q1 sama dengan 7 dikurangi 5 yaitu 2. Oke. Kalau nggak salah namanya apa ya? Hamparan itu ya. Jangkauan interkuartil, nama lainnya. Diagram berikut menunjukkan data penjualan perusahaan sepeda motor. Penjualan mengalami kenaikan sebesar 50%. Terjadi pada 50% kenaikan. Kalau di sini kenaikan 50%. Di sini asalnya 8. 50% dari 8 itu adalah 4. Dari 8 naik 4 menjadi 12. Nah ini. Dari 8 ke 4 ya. Ini adalah 8 ya. 50% kali 8 itu adalah sama 50% kan setengah ya. Setengah kali 8 sama dengan 4, naik 4. Di sini naik 4 jadi 12. Ya. Nah, ini naik 50%. Jadi tahun 2008 ke 2009. Penjualan motor mengalami kenaikan pada tahun 2009 berarti. Ya, pada tahun ini. Naik 50% dari tahun sebelumnya. Kita lanjutkan. Sebuah koin dilempar sebanyak 50 kali. Ya, ini N-nya ya. Di sini adalah N-nya. Jika mata koin angka muncul 35 kali ya, uang 50, ternyata yang angka di sini ada 35 ya, maka peluang empirik ya kemunculan mata koin bukan angka yaitu gambar
ya ada gambar, maka gambar sama dengan 50 dikurangi 35, ya ini G ya, bukan angka 6 ya. Gambar ya dapat di 10 ya, di sini 4, di sini dapat 5, 1, 15 gambarnya. Nah, peluang empirik adalah NA per NS. NA adalah kemunculan, jadi ini adalah NA-nya, jadi 15. NS adalah jumlah total, ya, di sini ada NS-nya, ya, jumlah banyaknya yang ngelempar, ya, di sini 50. Sama-sama dibagi 5 dapat 3, dibagi 5 dapat 10, 3 per 10, nah yang A. Ini peluang empirik. Peluang empirik itu peluang sesuai dengan percobaan, bukan peluang yang perlu nilai peluang teorinya ya setengah, bukan 3 per 10. Sebuah kantong berisi 7 kelereng merah. Jadi ada sebuah kantong berisi 7 kelereng merah. Jadi ada 7 merah, ya, dan 3 kelereng kuning. Ada 3 kelereng kuning, 3 kelereng kuning, ya, dan 5 kelereng hijau. Ada 5 kelereng hijau, 5 kelereng hijau. Sebuah kelereng diambil secara acak, diambil satu secara acak, ya, satu kelereng saja. Sebuah kelereng diambil secara acak dari kantong tersebut. Peluang terambil kelereng hijau. Peluang hijau, ya, adalah banyaknya hijau, Na-nya hijau, ya, dibagi NS semuanya. Jadi jumlah semuanya adalah 15. N-nya sama dengan 15, ya, 7 tambah 3 tambah 5. Saya taruh di sini aja ya. NS-nya gitu aja. NS-nya adalah 7 tambah 3 tambah 5, yaitu 15. Nah, di sini maka peluang hijau sama dengan, ya, Na-nya di sini adalah hijau ini adalah 5 ya. 5 dibagi NS-nya 15. Ya, sama-sama bagi 5, 1/3. Oke. Dan jawabannya adalah yang D. Nomor 30, 4 pemain sepak bola timnas melakukan latihan tendang penalti. Hasil latihan tersebut disajikan dalam tabel. Ya, ada nama Egy, Bagas, Marinus, dan Sadil. Ya, banyaknya tendangan penalti, banyak tendangan penalti yang sukses. Pemain yang mempunyai peluang terbesar untuk sukses dalam melakukan tendangan penalti, ya, di sini peluangnya kita hitung masing-masing. Egy, ya, untuk Egy, peluang Egy, ya, peluang dari Egy adalah 9 sukses dibanding banyak tendangannya 12, sama dengan sama-sama bagi 3, ini 3/4. Jadi peluang Bagas, ya, peluang Bagas adalah 10/7, ya, 10/7 adalah 10/7. Ini nggak bisa disederhanakan ya. Marinus, ya, peluang Marinus 15/10, ya, 10/15, maaf. Kok 10/7, ini kebalik Pak Ali ini. Bagaimana? 7/10, 7 sukses dari 10. 7 sukses dari 10, ya. Kemudian peluang Marinus, ya, adalah 10 plus S dari 5, ya, 1/3. Oh, beda-beda angkanya ya. Nah, kalau Sadil, saya warna lain aja, ungu. Sadil, peluang Sadil adalah 15/18, sama-sama bagi 3, ya, dapat 5/6. Nah, pemain yang mempunyai peluang terbesar untuk sukses. Peluang terbesar untuk sukses ini siapa? Oke, kalau seperti ini, ya, semua kita jadikan pernya sama. Ya, semua kita jadikan bentuk pecahan yang sama. Kalau enggak ya agak susah bandingkan. Ya. Ini 4, 10, 13, 6. Jadikan semua jadi 24 enggak bisa, jadikan KPK-nya intinya ya. 40 ini yang enggak bisa.
120 aja. Semua jadikan 120. Pasti semuanya bisa. 4 jadi 120, ini dikalikan 6 ya. 4 dikalikan 120 dikalikan kalau dikalikan 6 kalikan 30, bawah kalikan 30, atas kalikan 30 ya, kali 30 ya. 90 per 120, di sini jadikan 120 dikalikan 12, 7 kali 12 adalah ya, 7 kali 12 ya, Pak Ali pakai ini aja ya, 84. Ini jadikan 120 dikalikan 40 ya, 40 per 120. Ini jadikan 120 dikalikan 20, 5 kali 20 adalah 100 ya. Nah, nilai terbesar adalah ini 5/6. Jadi sadil. Nah, sadil. Jadi dijadikan bentuk ini ya, penyebutnya sama. Oke, sekarang uraian. Seorang anak akan mengambil sebuah layang-layang yang tersangkut di atas sebuah tembok yang berbatasan langsung dengan sebuah sungai. Ya, anak tersebut menggunakan sebuah tangga untuk mengambil layang-layang tersebut dengan cara meletakkan kaki di pinggir kali. Di sini ada sungai, ya. Di sini ada tembok, ya. Di sini ada tembok, ya. Di sini sungai, ya. Meletakkan di pinggir kali. Jika lebar kali adalah 5 meter, ya, lebar sungainya ini 5 meter, di sini adalah 5, ya. Di sini ada layang-layangnya, ya. Tinggi tembok adalah 12, tingginya adalah 12, ya. Nah, ini 12, ya. Hitunglah panjang tangga minimum. Nah, di situ ya. Jadi ini siku-siku. Jadi kalau saya gambar ulang, di sini akan menjadi 12, di sini 5, pasti ini 13 triple Pitagoras, ya. Atau misalnya disimbolkan X, ya. Maka cara ngitungnya X sama dengan ya, akar dari 12 kuadrat tambah 5 kuadrat, ya, sama dengan akar dari 144 tambah 25 sama dengan akar 169 sama dengan 13, satuannya meter. Oke. Kalau triple Pitagoras langsung ketemu. Duh, mana soal lainnya. Oke, perhatikan gambar berikut, sebuah persegi dengan sisi 14. Jadi kalau 14 sisinya, ini adalah ini 7 ya. Jadi 4 di sini, dari sini ke sini adalah 14. Oke. Tentukan luas persegi. Luas persegi yang A, luas dari persegi adalah 14 sisi kuadrat, yaitu 14 kuadrat, yaitu 14 kita kuadratkan 196. Satuannya adalah di sini apa? Sentimeter ya, sentimeter persegi. Untuk yang B, luas daerah yang tidak diarsir. Luas tidak arsir adalah di sini 1/4 lingkaran, di sini 1/4 lingkaran. Jadi 1/4 lingkaran ditambah 1/4 lingkaran atau luas lingkaran ya. Luas lingkaran sama dengan setengah luas lingkaran. Sama dengan setengah kali luas lingkaran adalah pi r kuadrat, sama dengan setengah kali 22/7 kali 7 kali 7. R-nya 7 ya. Ini adalah jari-jarinya 7. 7-nya dicoret, ini coret dapat 11, maka 11 kali 7 adalah 77 cm. Luas daerah diarsir, luas arsir ya, yang C adalah luas persegi dikurangi luas tidak arsir. Ya, jadi 196 dikurangi 77. Dikurangi 77. 6 kurangi 7 tidak bisa, pinjam 1, ini tinggal 8, ini jadi 16. 16 kurangi 7 9. 8 kurangi 7 1, satunya turun 119 cm persegi. Nomor 33, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan gabungan kubus dan limas. Jika panjang AB 9 ya, TL TI ini adalah 6. Dari panjang dari sini ke sini adalah 6 ya. Di sini 6
Ya. Separuhnya 9 ini ke tengah-tengahnya. Jadi ini 3. Berarti ini di sini 6, di sini 3. Ya, tapi nggak dibutuhkan ya. Tentukan luas permukaan bangun tersebut. Oke. Nggak dibutuhkan sih. Jadi TI 6. Luas permukaan bangun ya adalah 1, 2, 3, 5. 5 kali luas sisi ya. Luas sisi yang EFG nggak usah. EFGH nggak usah karena ketutup, ditambah 1, 2, 3, 4 kali luas segitiga ya, sama dengan 5 kali luas sisi, ini berarti 9 kuadrat, jadi luas sisi sama dengan sisi kuadrat sama dengan 9 kuadrat ya, ditambah 4 kali luas segitiga, setengah alas kali tinggi ya, ini sisi kuadrat kita aja rumusan dulu ya, 5 kali 9 kuadrat ditambah 4 kali setengah ini 2 ya, 2 kali alasnya adalah di sini alasnya 9 ya, tingginya di sini 6 kali 9 kali 6 ya, alasnya ini 9, tingginya 6, ini tinggi segitiga. Oke, di sini 5 kali 81 tambah 9 kali 12 atau 18 kali 6 juga bisa sih, bebas. 18 kali 6 ya, ini kali ya, titik itu kali, 18 kali 6 sama dengan 108, 108, 5 kali 81, saya pakai ini aja, 5 kali 81 ini sama dengan 400, 5 tambah 108 tambah 108 sama dengan 513. Oke, satuannya adalah luas ya, di sini dalam cm persegi. 34. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 31 siswa, jadi rata-rata dari 31 siswa di sini adalah 55. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ulangan susulan ditambahkan, jadi rata-rata 31. Nilai rata-rata matematika dari 31 siswa adalah 55. Jika nilai seorang ya siswa mengikuti ulangan susulan ditambahkan, jadi sekarang ada 32 ya. Nilai rata-rata ulangan menjadi 56. Ya. Berapakah siswa yang mengikuti nilai ulangan susulan tersebut? Berapa nilai ya? Oke. Jadi rata-rata 32 siswa tersebut ya, ini adalah 31 siswa dikali rata-rata dari 31 siswa ditambah nilai dari satu orang tersebut ya, X ya di sini. Ya, ini kalinya jangan silang ya. Titik situ aja, titik rata-rata dari 31 siswa ditambah nilai siswa yang ditanyakan dibagi nilainya siswa ini 32 ya, total semua dari rata-rata 32 siswa dan ini adalah 56 ya. Jadi 31 dikalikan, jangan kalinya dikali titik aja, rata-rata dari 31 siswa adalah 55 siswa ditambah X yang ditanyakan itu dibagi 32 langsung kita kalikan dengan 56 saja ya, sama dengan 32 kali 56 ya, 32 dikali 56 sama dengan 1792. Maka rata-rata ini adalah 1792 dikurangi hasil perkaliannya ini 31 kali 55. 31 kali 55 sama dengan 1705. Langsung saja dikurangkan ya, nanti hasilnya negatif kita positifkan. Dikurangkan 1792. 87. Nah, nilai siswa tersebut adalah 87. Jadi nilai siswa tersebut 87, tambahkan gitu juga tidak apa-apa. Ya. Nilai siswa adalah 87. Terakhir, sebuah dadu dilempar undi 1 kali, tentukan peluang. Muncul mata dadu prima. Prima ini adalah sebuah dadu ya. Sebuah dadu itu angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NS-nya ini adalah 6. Ya, jumlah seluruhnya itu ada 6. Mata dadu prima ada 2,
ya, 3, ya, 5. Cuman 2, 3, 5 saja. 1 bukan prima, ya. Prima itu mulai 2, 4 bukan, 6 bukan. Jadi di sini NA-nya ya adalah 3. Jadi itu ucapan A. Peluang adalah NA, ya, NA dalam kurung ya per NS. Ya, sama dengan 3/6 sama dengan setengah. Ini adalah jawaban yang A. Untuk jawaban yang B, muncul mata dadu bukan 5. Kalau bukan 5 bisa, ya, ini kasih kurung aja ya. Bisa 1, 2, 3, 4, ya, 6. Berarti NA-nya ada 5. Ya, jadi peluang sama ya rumusnya NA. N-nya kok di situ. NA per NS ya sama dengan NA-nya 5. Ya, NS-nya sama 6. Nah, ini adalah jawaban untuk yang B. Ini adalah akhir dari pembahasan kita, ya. Nah, nanti kalau ada waktu longgar, Pak Ali akan bikinkan untuk pelajaran yang lain ya. Mungkin apa IPS atau bahasa Inggris atau IPA ya. Oke, tunggu saja update-nya. Thank you for watching. Maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.